Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Rian Febrian. Yang kedua ada Bagas Graha Saputra. Yang ketiga ada Aulia Wulan. Yang keempat ada Cindy Aprianti Kasari. Dan yang terakhir ada Putri Khomaria Puspitasari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang application layer. Application layer adalah lapisan paling atas baik di OSI maupun di TCP/IP model. Application layer adalah lapisan yang menyediakan interface antara aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dan jaringan yang mendasari di mana pesan akan dikirim. Protokol application layer digunakan untuk pertukaran data antara program yang berjalan pada source dan host tujuan. Ada banyak protokol application layer dan protokol terus dikembangkan. Application layer berada pada ujung protokol stack TCP/IP. Application layer pada TCP/IP adalah kumpulan dari beberapa komponen software yang mengirim dan menerima informasi dari port TCP dan UDP. Beberapa komponen pada application layer hanya sebagai alat untuk pengumpul informasi, konfigurasi network, dan beberapa lainnya boleh jadi sebuah user interface atau application program interface atau API yang mendukung desktop operating environment. Yang selanjutnya ada fungsi application layer model OSI dalam jaringan komputer. Fungsi yang terkait dengan protokol application layer jaringan memungkinkan manusia untuk antarmuka dengan jaringan data yang mendasarinya. Contohnya ketika kita membuka web browser atau jendela instant messaging atau yang disingkat IM. Saat aplikasi dimulai, program ini akan dimasukkan ke dalam perangkat memori di mana ia dieksekusi. Setiap program yang dieksekusi dimuat pada perangkat yang disebut sebagai suatu proses. Dalam application layer ada dua bentuk program perangkat lunak atau proses yang menyediakan akses ke jaringan. Yang pertama ada aplikasi dan yang kedua ada layanan. Application layer menggunakan protokol yang diimplementasikan dalam aplikasi dan layanan. Sedangkan aplikasi menyediakan orang dengan cara untuk membuat pesan, dan layanan application layer membentuk sebuah antarmuka untuk jaringan. Protokol menyediakan aturan dan format yang mengatur bagaimana data diperlakukan. Ketiga komponen dapat digunakan oleh program executable tunggal dan bahkan dapat menggunakan nama yang sama. Yang selanjutnya, protokol application layer digunakan oleh kedua perangkat sumber dan tujuan selama sesi komunikasi. Agar komunikasi berhasil, protokol application layer diimplementasikan pada host sumber dan tujuan harus cocok. Protokol menentukan bagaimana data di dalam pesan sudah terstruktur dan jenis pesan yang dikirim antara sumber dan tujuan. Pesan-pesan ini dapat permintaan untuk layanan, pengakuan, pesan data, pesan status, atau pesan kesalahan. Protokol juga mendefinisikan dialog pesan, memastikan bahwa pesan yang dikirim adalah pesan yang dipenuhi oleh respon yang diharapkan, dan jasa yang benar dipanggil ketika terjadi transfer data. Lalu di sini saya akan menjelaskan klien dan server model. Perangkat yang meminta informasi disebut klien dan perangkat menanggapi permintaan disebut server. Klien dan server proses berada dalam application layer. Klien mulai pertukaran dengan meminta data dari server yang merespon dengan mengirim satu atau lebih aliran data ke klien. Protokol application layer menggambarkan format dari permintaan dan respon antara klien dan server. Jadi selain transfer data aktual, pertukarannya itu juga mungkin membutuhkan informasi kontrol seperti autentikasi pengguna dan identifikasi file data yang ditransfer. Jadi contohnya itu misalkan lingkungan perusahaan di mana karyawan menggunakan sebuah perusahaan email server buat mengirim, menerima, dan menyimpan email. Klien email
pada isu-isu karyawan komputer permintaan ke server email untuk setiap mail yang belum dibaca. Server merespon dan mengirim email yang meminta kepada klien. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara kerja application layer, ya kan. Sebenarnya tuh kalau cara kerjanya itu jauh lebih mudah gitu daripada menentukan cara kerja di dalam jaringannya. Pada dasarnya application ini akan menerima perintah dari pengguna dengan bantuan aplikasi atau juga dengan software tertentu untuk mengirim pesan atau juga data ke komputer lain. Application layer akan menampilkan pesan yang diterima oleh pengguna berupa aplikasi tertentu, sehingga layernya tuh mudah banget diamati karena berhubungan dengan aplikasi. Protokol dalam application layer. 1. DNS protokol. Domain Name System atau DNS adalah diciptakan untuk nama domain untuk alamat resolusi jaringan ini. DNS didistribusikan menggunakan satu set server untuk menyelesaikan nama-nama yang terkait dengan alamat nomor. Protokol DNS mendefinisikan sebuah layanan otomatis yang cocok dengan nama sumber daya dengan alat jaringan yang dibutuhkan numerik. Hal ini termasuk formal untuk pertanyaan, tanggapan, dan format data. Komunikasi protokol DNS menggunakan format tunggal yang disebut pesan. Format pesan ini digunakan untuk semua jenis permintaan klien dan respon server, pesan kesalahan, dan transfer informasi sumber daya catatan antar server. 2. HTTP Protocol. Hypertext Transfer Protocol atau HTTP salah satu protokol dalam suite TCP atau IP. Pada awalnya dikembangkan untuk mempublikasikan dan mengambil halaman HTML dan sekarang digunakan terdistribusi sistem informasi kolaboratif. HTTP digunakan di World Wide Web untuk transfer data dan merupakan salah satu protokol aplikasi yang paling sering digunakan. GET permintaan klien untuk data. Sebuah web browser mengirimkan pesan GET untuk meminta halaman dari server web. Seperti ditunjukkan dalam gambar, setelah server menerima permintaan GET akan merespon dengan baris status seperti HTTP 1.1.200 OK dan pesan sendiri tubuh yang mungkin merupakan file yang diminta, pesan kesalahan atau beberapa informasi lainnya. Post dan put digunakan untuk mengirim pesan yang mengupload data ke web server. Sebagai contoh, ketika pengguna memasukkan data ke dalam bentuk tertanam dalam suatu halaman web, post meliputi data dalam pesan yang dikirim ke server. Yang ketiga ada SMTP atau POP protokol. Email Server Process, MTA dan MDA. Server email mengoperasikan dua proses terpisah, yaitu yang pertama ada Mail Transfer Agent atau MTA, yang kedua ada Mail Delivery Agent atau MDA. Mail Transfer Agent merupakan proses yang digunakan untuk meneruskan email, seperti ditunjukkan dalam gambar. MTA menerima pesan dari MUA atau dari MTA lain pada server lainnya. Berdasarkan header pesan, ini akan menentukan bagaimana pesan harus diteruskan untuk mencapai tujuannya. Jika surat ditujukan kepada pengguna yang mailbox pada server lokal, surat akan diteruskan ke MDA. Jika surat tersebut adalah untuk pengguna bukan pada server lokal, route MTA email yaitu ke MTA pada server yang tepat. Yang keempat ada VTP atau File Transfer Protocol. File Transfer Protocol adalah protokol line application layer yang umum digunakan. VTP dikembangkan untuk memungkinkan transfer file antara klien dan server. Sebuah klien VTP adalah sebuah aplikasi yang berjalan pada komputer yang digunakan untuk mendorong dan menarik file dari server yang menjalankan daemon VTP. Untuk berhasil mentransfer file, VTP membutuhkan dua koneksi antara klien dan server, yaitu satu untuk perintah dan jawaban, yang lain untuk transfer file yang sebenarnya.
Koneksi pertama ke server pada port TCP 21. Koneksi ini digunakan untuk lalu lintas yang terdiri dari perintah klien dan server balasan. Klien menetapkan kedua sambungan ke server melalui port TCP 20. Koneksi ini adalah untuk transfer file aktual dan dibuat setiap kali ada file yang ditransfer. Transfer file dapat terjadi dalam arah balik. Klien dapat mendownload file dari server atau klien dapat mengupload file ke server. Lalu yang kelima ada DHCP Protocol, Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP layanan memungkinkan perangkat pada jaringan untuk memperoleh alamat IP dan informasi lainnya dari server DHCP. Layanan ini secara otomatis penugasan alamat IP, subnet mask, dan gateway dan lain parameter jaringan IP. DHCP ini memungkinkan sebuah host untuk mendapatkan alamat IP secara dinamis ketika terhubung ke jaringan. Server DHCP dihubungi dan alamat diminta. Lalu server DHCP ini memilih alamat dari berbagai konfigurasi alamat. DHCP bisa menimbulkan resiko keamanan karena setiap alat yang terhubung ke jaringan dapat menerima alamat. Risiko ini membuat keamanan fisik merupakan faktor penting ketika menentukan apakah akan menggunakan alamat dinamis atau manual. Tanpa DHCP, pengguna harus secara manual memasukkan alamat IP, subnet mask, dan pengaturan jaringan lainnya untuk bergabung dengan jaringan. Terakhir ada Telnet Protocol. Setelah jaringan yang tersedia, orang membutuhkan cara akses jarak jauh ke sistem komputer dengan cara yang sama yang mereka lakukan dengan terminal langsung terpasang. Telnet dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Telnet tanggal kembali ke awal 1970-an dan merupakan salah satu yang tertua dari protokol application layer dan layanan di TCP atau IP suite. Telnet menyediakan metode standar meniru perangkat terminal berbasis teks melalui jaringan data. Kedua protokol itu sendiri dan perangkat lunak klien yang mengimplementasikan protokol yang sering disebut dengan Telnet. Koneksi menggunakan Telnet disebut dengan Virtual Terminal atau VTY, sesi, atau koneksi. Alih-alih menggunakan perangkat fisik untuk terhubung ke server, Telnet menggunakan perangkat lunak untuk membuat perangkat virtual yang menyediakan fitur yang sama dari sesi terminal dengan akses ke server antarmuka baris perintah atau CLI. Telnet adalah klien atau server dan protokol ini menetapkan bagaimana sesi VTY didirikan dan diberhentikan. Hal ini juga menyediakan sinteks dan urutan perintah yang digunakan untuk memulai sesi Telnet, serta perintah kontrol yang dapat ditempatkan selama sesi. Setiap perintah Telnet terdiri dari setidaknya 2 byte. Byte pertama adalah karakter khusus yang disebut tafsirkan sebagai command, EAC, karakter seperti namanya. EAC mendefinisikan byte berikutnya sebagai perintah daripada teks. Oke, sekian, terima kasih yang sudah menonton video kami kelompok 7. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar.